Assalamualaikum, hai adik-adik. Kali ini kita akan membuat roda kelola perasaan. Contohnya seperti yang ada di tangan kakak. Nah, kalau begitu sekarang mari kita siapkan bahan dan juga alatnya. Siapkan bahannya. Di sini ada kertas berukuran F4. Gunakan 3 buah. Selanjutnya bisa menyiapkan spidol, pensil, penghapus, paku payung. Siapkan juga penggarisnya dan tidak lupa gunting. Nah, untuk bagiannya ini adik-adik boleh menggunakan tang. Selanjutnya untuk mewarnai, adik-adik boleh menggunakan pensil warna ataupun spidol. Selanjutnya tidak lupa menggunakan selotip. Dan adik-adik juga bisa menggunakan mangkuk atau benda yang berbentuk bundar dengan ukuran ada yang besar dan juga ada yang kecil. Sekarang kita menggambar lingkarannya. Pertama, 1 lingkaran besar untuk sampul. Lalu 1 lingkaran kecil untuk bagian perasaan. Lalu 1 lingkaran besar lagi untuk bagian kelola perasaan. Selanjutnya, mari kita gunting lingkaran yang telah kita buat. Setelah digunting, kemudian mari kita lipat lingkarannya. Lipat 2, tekan, pastikan sisinya sama rata. Mari lipat kembali. Mari lakukan 1 kali lagi. Dan seperti inilah potongannya. Nah, adik-adik, setelah kita selesai membuat 2 lingkaran, selanjutnya mari kita buat untuk bagian sampul. Untuk lingkaran yang ini kita membutuhkan penggaris. Bagi lingkaran seperti sebelumnya menjadi 8 bagian dengan pensil dan penggaris. Setelah selesai membuat garis di lingkaran besar, mari kita lakukan pada lingkaran kecil. Lipat sama rata. Lipat kembali. Dan lakukan sekali lagi. Dan beginilah lingkarannya adik-adik. Mari kita garis untuk lingkaran kecilnya. Ikuti lipatannya ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kita selesai membuat 2 lingkaran yang di sini, untuk yang terakhir, mari kita buat untuk bagian sampul. Caranya sama seperti lingkaran sebelumnya. Kita membuat garis juga, tetapi tidak perlu untuk melipatnya. Selanjutnya, mari kita gunting 1 bagian dari lingkarannya. Lingkaran ini nantinya akan digunakan sebagai sampul. Setelah itu, hapuslah garis halus sisanya sampai bersih. Nah, ketiga lingkaran sudah jadi. Sekarang mari kita mulai menggambar 8 jenis perasaan. Adik-adik bisa menggambar seperti ekspresi yang kalian miliki. Kalau di sini kakak akan menggambarnya seperti emoticon.
Pertama, mari menggambar ekspresi perasaan senang. Kalian bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi kalian saat kalian merasa senang. Di sini, aku menggambarnya dengan mata melengkung ke atas dan juga senyuman yang melengkung ke atas, seperti ekspresiku saat aku senang. Selanjutnya, mari kita warnai ekspresi senangnya. Yang kedua, mari kita menggambar ekspresi perasaan terkejut. Adik-adik bisa menggambar sesuai dengan ekspresi adik-adik saat adik-adik terkejut. Di sini aku menggambarnya dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka lebar. Lalu kita warnai ekspresi terkejutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ekspresi perasaan bangga. Adik-adik bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi adik-adik saat adik-adik merasa bangga. Di sini aku akan menggambar dengan mata tertutup, melengkung ke bawah, dan senyum melengkung ke atas, seperti ekspresiku saat aku merasa bangga. Mari kita warnai ekspresi perasaan bangganya. Yang keempat yaitu ekspresi perasaan bersemangat. Kalian bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi kalian saat kalian bersemangat. Di sini aku menggambarnya dengan mata yang tersenyum dan juga mulut yang tersenyum lebar dengan gigi yang terlihat, seperti ekspresiku saat aku sedang bersemangat. Mari kita warnai ekspresi bersemangatnya. Yang kelima, mari kita gambar ekspresi dari perasaan takut. Kalian bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi kalian saat kalian merasa takut. Di sini aku menggambarnya dengan mata yang kaget terbelalak dan juga mulut yang terbuka, seperti saat aku merasa takut. Lalu mari kita warnai ekspresi dari perasaan takut. Keenam, ekspresi perasaan sedih. Di sini kalian bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi kalian saat kalian sedih. Di sini aku menggambarnya dengan alis yang mengkerut dan juga mata yang tertutup dengan air mata yang mengalir, seperti saat aku sedih dan menangis. Mari kita warnai ekspresi perasaan sedih. Yang ketujuh, mari kita menggambar ekspresi dari perasaan cemas. Adik-adik bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi kalian saat kalian merasa cemas. Di sini aku menggambar ekspresi cemas dengan alis melengkung ke atas dan juga mulut melengkung ke bawah, seperti ekspresiku saat aku merasa cemas. Selanjutnya, mari kita warnai ekspresi dari perasaan cemas. Selanjutnya, ekspresi yang terakhir yaitu perasaan marah. Adik-adik bisa menggambarnya sesuai dengan ekspresi kalian saat kalian marah. Di sini aku menggambarnya dengan ekspresi perasaan marah yaitu alis yang menukik ke bawah dan juga mulut yang terbuka lalu melengkung ke bawah, seperti ekspresiku saat aku merasa marah. Mari kita warnai ekspresi dari perasaan marah sesuai dengan perasaan marah, yaitu aku warnai dengan warna merah. Selanjutnya, mari kita tandai letak lingkaran kecil dengan pensil. Selanjutnya adik-adik, yuk kita gambar bagian kelola perasaannya. Untuk perasaan senang, apa ya yang bisa kita lakukan saat kita merasa senang? Di sini contohnya aku akan menggambar memberi pujian kepada orang lain. Selanjutnya mari kita gambarkan apa yang bisa kita lakukan saat kita merasa marah. Di sini aku akan menggambarkan berteriak di bantal, karena ketika marah rasanya emosinya ingin dikeluarkan.
Yang ketiga, sekarang gambar untuk kelola perasaan cemas. Apa ya yang bisa kita lakukan saat kita merasa cemas? Di sini contohnya aku menggambar menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya, kelola perasaan sedih. Ayo kita menggambar apa yang bisa kita lakukan saat kita merasa sedih. Aku contohnya menggambar menulis buku harian. Selanjutnya, ayo kita gambar di perasaan takut. Apa ya yang bisa kita lakukan saat kita merasa takut? Di sini aku contohnya menggambar berdoa. Selanjutnya di perasaan bersemangat, apa ya yang bisa kita lakukan saat kita merasa bersemangat? Aku contohnya melakukan hobi. Di sini aku menggambar bola dan juga boneka beruang. Nah, selanjutnya di perasaan bangga, ayo kita gambarkan apa ya yang bisa kita lakukan saat kita sedang merasa bangga. Contohnya, aku di sini akan menggambarkan aku ingin bercerita. Nah, yang terakhir di perasaan terkejut, ayo kita gambarkan apa yang bisa kita lakukan saat kita merasa terkejut. Di sini contohnya aku akan menggambarkan mencari tahu apa yang membuat kita merasa terkejut. Nah, adik-adik, sekarang mari kita hias sampulnya. Tulis di atas bagian yang terpotong dengan tulisan aku merasa. Lalu beri spasi sedikit dan tulis tulisan aku ingin. Sekarang kita bolongin tengah lingkarannya menggunakan paku payung. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada ayah atau bunda atau kepada kakak yang ada di rumah. Hati-hati ya bolongin tengahnya. Nah, kita bolongin ketiga lingkarannya. Nah, setelah ketiga lingkarannya sudah dibolongi, kita satukan ketiganya dengan paku payung. Masukkan paku payung ke tiga bolongan yang ada di lingkaran. Setelah itu dibalik, lalu gunakan alat berat. Di sini kakak menggunakan ulekan untuk menutup paku payungnya agar tidak tajam. Hati-hati ya untuk menggunakan ulekannya. Adik-adik bisa meminta bantuan lagi kepada ayah, ibu, atau kepada kakak yang ada di rumah. Tekan dengan keras, lalu bisa ditutup paku payung yang tajam dengan selotip.
Roda kelola perasaan ini bisa membantu adik-adik untuk tahu apa yang sedang adik-adik rasakan dan bisa membantu adik-adik jika adik-adik bingung apa yang harus dilakukan ketika aku merasa marah ya. Roda ini juga bisa adik-adik mainkan dengan ayah bunda atau kakak adik di rumah agar adik-adik juga tahu apa yang sedang ayah bunda dan kakak adik rasakan. Jangan lupa mainkan bersama-sama ya. Baiklah adik-adik, itu tadi video tutorial pembuatan roda kelola perasaan. Bagaimana perasaan adik-adik setelah membuatnya? Nah, kalau begitu sekarang kita coba bermain ya. Di sini kakak akan mencontohkannya. Kakak merasa bersemangat, maka kakak ingin untuk bercerita. Nah, untuk adik-adik di rumah yang sudah selesai membuatnya, boleh untuk bermainnya memilih ekspresi yang adik-adik rasakan. Kemudian juga boleh memilih aktivitas apa yang adik-adik inginkan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.